Halo, pemirsa Showbiz. Kali ini saya sudah bersama dengan mantan putri Indonesia, aktris dan juga entertainer yang kini comeback ke dunia perfilman dengan film barunya. Ada Artika Sari Devi di sini. Kak, apa kabar? Lagi sibuk apa nih sekarang? Alhamdulillah kabarku baik. Sekarang lagi sibuk untuk mempromosikan film Dia Bukan Ibu, dan ada satu film juga horror misteri yang akan rilis di bulan Agustus dan September ini. Oh, ini demandnya banyak. Lagi produktifnya nih. Lagi, Showbiz ya. Lagi panen nih, jadi lagi sibuk ini ya, apa namanya, promosi terus film-filmnya. But anyway, kalau kita ngomongin soal film, Artika Sari Devi ini bisa dibilang kayak comeback ya. Jadi udah sekian lama kan? Sekian tahun ya nggak main film, ini akhirnya main film lagi ya. Untuk 6 tahun. Ya, terus untuk 6 tahun sih. Lama loh. Lama ya. Terus kenapa balik lagi, Kak? Kangen ternyata. Gitu ya. Dan memang ada momen dimana aku dibangunin sih, tepatnya sama Randolph Zaini. Dia sutradara di film Dia Bukan Ibu. Jadi momentumnya pas, filmnya juga tentang perempuan, tentang pencarian lagi identitas seorang perempuan, seorang ibu gitu ya. Dimana di fase yang memang relate banget sama aku di usiaku sekarang ini. Ya, itu jadi berarti salah satu alasan juga kenapa akhirnya kamu ngambil project ini, Kak. Ya, dan ngambil peran yang buat saya ini sangat menantang, mungkin ini yang paling menantang di sepanjang film yang udah pernah saya lewatin ya. Oke. Kalau berbicara menantang, karir seorang Artika Sari Devi ini juga penuh dengan tantangan. Kita flashback lagi masa-masa dia putri Indonesia waktu itu 2004 ya, Kak? 2004. Betul. Terus kamu bersaing untuk bisa mendapatkan mahkota Miss Universe waktu itu tahun 2005 di Thailand. Di Thailand itu kan tantangannya kita lihat gede banget pada saat itu ya, waktu kita flashback, tapi ternyata you made it top 15. Alhamdulillah, itu momennya pas. Mungkin juga di situ jadi sejarah reformasi pageant waktu itu ya. Karena kan kita pengiriman wakil Indonesia ke ajang kontes internasional itu sempat dilarang di beberapa orde. Lalu Yayasan Putri Indonesia memberanikan diri karena merasa yakin bahwa ini platform yang sangat positif. Bagus, ya. Nggak hanya highlight pemberdayaan perempuan, tapi juga banyak aspek-aspek lain yang juga ikut terdampak secara positif. Misalnya perwakilan Indonesia yang dikirim ke kontes di luar negeri itu ya, dia akan menjadi spokesperson untuk bicara soal budaya, karena baju yang kita pakai kan juga mewakili identitas kita. Iya, baju tradisional, kostum kita present di sana. Lalu juga ada FGD juga, jadi ada focus group discussion dengan teman-teman dari seluruh dunia, dan dibagi per region. Kita ngomongin soal masalah perempuan yang ada di dunia ini. Asia, regionnya Asia, Eropa, Amerika itu seperti apa gitu. Jadi memang, dan itu sayangnya memang nggak terpublikasi. Dan orang itu kan lebih ngelihatnya pada saat kita semua finalis udah ada di atas panggung. Panggung waktu grand final kan, dengan baju yang sangat glam gitu. Iya, berarti saya ditularkan ke adik-adik putri Indonesia sampai dengan sekarang. Keren. Tapi kerennya Artika Sari Devi ini tidak hanya di puncak kejayaan sebagai beauty pageant. Wah, kelar beauty pageant selesai, ternyata dia meneruskan nih kepeminatannya di dunia entertainment. Termasuk yang saya tahu kan, Kak Artika tuh sempat nge-host juga, main film juga. Tapi nulis lagu juga ternyata ya. Nah, ini nih yang menarik ya kan? Nah, itu nulis lagunya sama sang suami. Lagu yang kemudian dinyanyikan sama anaknya. Boleh nggak sih kita kasih dengerin dulu pemirsa Showbiz ya? Lagunya kayak gimana? Abis itu kita ngobrol. Judulnya adalah Adikku Tersayang ya. Langsung kita putarin lagunya. Lagu yang dinyanyikan oleh Abby. Coba nih. Adik kecilku yang lucu, hati kita. Aduh, ini terharu ya. Kok jadi nyentuh banget ya? Kita dewasa kejar mimpi kita. Oh, so sweet banget liriknya. Ya, itulah sepenggal tadi lagu Adikku Tersayang, yang ternyata ini ceritain dong, Kak. Ternyata itu lagu yang diciptakan sebenarnya untuk adikmu sendiri. Untuk adik aku sendiri. Jadi aku punya adik perempuan namanya Revi, dan kita berdua tuh udah kayak soulmate ya. Maksudnya dari kecil kita beda usianya 6 tahun. 6 tahun tapi kita tumbuh bareng.
Terus pisah itu ya sejak aku ikut Putri Indonesia dan nggak pernah pisahan sebelumnya gitu. Bahkan sampai SMA kita satu kamar bareng waktu masih tinggal di rumah kita di Bangka Belitung. Segitu lengketnya. Jadi segitu lengketnya sampai pertama kali dia harus kuliah di Jogja juga aku satu kamar lagi bareng dia gitu. Jadi kayak aku menemukan teman baik itu adalah adikku sendiri. Oh gitu. Nah ini lagu dibuat pada saat itu karena dia mau pindah ke luar negeri untuk ikut suaminya ke Amerika untuk sekolah di sana. Lalu ya aku tulis lagu ini dan sebetulnya ini juga pengen menjadi memori baik untuk core memory yang baik untuk anakku Abby dan Zoe supaya mereka bisa memaknai sisterhoodnya mereka gitu. Jadi biarpun nanti kita udah lengket banget sama-sama bareng nih, tapi nanti kita ada masanya nanti kita harus pisah ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti bertemunya dalam doa. Iya. Apa Kak? Dari seorang Artika dan seorang Baim yang kemudian nilai-nilai apa yang diturunkan ke Abby dan Zoe yang mereka tuh harus pegang teguh gitu sampai dengan sekarang, apalagi mereka tuh lagi menginjak usia belasan nih gitu. Iya. Yang penting sih sebenarnya harus dekat sama Tuhan, itu pertama. Itu kompas ya, bahwa mereka tahu siapa penciptanya. Terus menghargai diri sendiri itu penting. Kadang banyak anak kita para orang tua suka lupa ngajarin banyak, harus ini hormat sama orang lain, harus ini. Karena anak mungkin nggak punya batasan yang jelas, dia menjadi people pleaser buat orang lain gitu. Nah dia harus tahu maunya dia apa, value-nya dia apa. Jadi self esteem harus dikuatkan. Dia harus tahu kekuatan dia itu apa. Nah, sekarang kita berpindah dari perjalanan karir, keluarga, prestasi, lagu anak sampai sekarang main film lagi. Dia bukan ibu. Dia bukan ibu. Ini kan judulnya aja udah bertolak belakang sekali dengan karakter Artika Sari Devi yang tadi sudah dijelaskan. So, dia bukan ibu tuh gimana, Kak? Cerita tentang apa sih, Kak? Ini cerita tentang pencarian identitas seorang perempuan ya. Tapi ini POV-nya adalah anak perempuan, anak perempuan remaja bernama Vira, yang dia menjadi saksi lah bersama adiknya Dino, anak adik laki-lakinya. Mereka berdua melihat perjalanan ibunya dari seorang ibu yang happy, yang hangat, penuh cinta. Lalu masalah dalam keluarga terjadi. Ayah mereka meninggalkan mereka dan ibunya terpuruk, ada di titik terendah pada saat itu, dan akhirnya berusaha untuk bangkit dan membawa kedua anak ini pindah ke kota lain dan berjuang untuk menyusun hidup kembali gitu. Gampangnya mungkin kalau menyaksikan film ini memang ada sesuatu yang menakutkan, mengejutkan, jam sekarangnya juga tetap ada. Tapi bukan itu yang mau kita highlight, tapi justru ketakutan itu muncul ketika kita membayangkan orang yang kita sayangi, yang kita pernah ada di rahimnya selama 9 bulan 10 hari itu tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang asing, yang sikap dan perilakunya itu benar-benar beda sekali gitu. Dan nggak cuman ngasih tahu bahwa ini ada sisi tergelap dari seorang ibu, tapi mencoba untuk kita itu memakai kacamata empati kita untuk melihat siapa sih diri kita, siapa sih sosok ibu kita sebenarnya. Mungkin kita ngerasa kita selama ini udah deket sehari-hari sama ibu sebagai orang yang selalu mendengarkan kita, menjadi sosok yang paling melindungi. Tapi di saat ibu tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang paling menakutkan di rumah kita, itu adalah horor terhoror sebenarnya aku ya. Iya. Itu Iya that's kan? why kenapa genrenya tuh psychological tadi ya, Kak ya. Iya kan, apalagi sih ibu yang kita lihat sebagai sosok yang mungkin kita bilang holy mother gitu ya. Sosok yang lembut, penyayang ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada fase di mana seorang ibu tuh ngerasa bahwa motherhood itu bukan lagi sebuah anugerah atau berkah, tapi kadang-kadang motherhood itu bisa berubah menjadi sebuah beban, Taka malah kadang ya. petaka gitu. Itu yang menakutkan. Iya. But Kak, pertanyaannya yang berikutnya dari thread 2023 ya, itu viralnya kalau nggak salah ya, dari Zero Point itu kan ada di trailernya itu berubah tuh ibunya. Nah, cuman kan apakah nanti di film ini akan terjawab tuh berubah yang kayak mana dan itu kenapa berubahnya gitu? Tahu nggak Jason, waktu trailer ini belum trailer sih, teaser ini muncul, itu DM aku udah penuh sama para penggemar threadnya Zero Point yang nanyain gitu loh, Ibu, berarti di film ini kita bisa tahu ya gitu, alasan ibu tuh berubah gara-gara apa gitu, karena di thread itu kan memang nggak
nggak dijawab secara gamblang ya. Semua kayak menduga-duga apakah mistis, apakah kesehatan mental ibu yang terganggu gitu. Jadi jawabannya ya nonton aja nanti. Mohon maaf pemirsa, saya belum berhasil untuk menguliknya lebih dalam. Iya, aku nggak mungkin spill di sini kan. So, terima kasih banget nih Kak Artika udah jalan-jalan bareng kita. So, thank you banget Kak. Thank you juga Jason. Yes, Terima sukses kasih, buat pemirsa. filmnya. Kita doain semoga ini juga bisa memberikan rekomendasi untuk Anda. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.